Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari ini kita lagi ada di tempat pengolahan air pam. Nah, sahabat-sahabat, dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan semoga segala urusannya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di video hari ini kita bikinnya agak kesorean karena selesai habis Rajaban. Nah, kita lagi ada di belakang pengolahan air pam. Nah, di belakang pabrik ini terdapat masih banyak yang harus dibicarakan tentang pabrik yang di depan ini. Oke, kita lihat ke sampingnya. Nah, di sini tempat belakangnya karena habis hujan jadi agak becek. Sebelahnya ini air menuju ke arah dari gunung, lari ke empang, ke sawah dan juga ke laut. Nah, ini airnya ini. Dan juga ini kalau emang habis hujan banjirnya seperti ini. Nah, karena hujannya sampai ke darat jadinya agak banjir. Dan itu karena tidak ada pertahanannya jadi banjirnya sampai ke jalan. Nah, ini tempatnya. Ini tempat sumber air di manakah pengolahan air di daerah Banten lama. Nah, ini tempatnya karena di sini tidak ada yang nungguin ataupun tidak ada satupun orang di dalamnya. Kenapa pemerintah membangun pengolahan air pam ini? Karena untuk bagi orang pengunjung yang jarang ke Banten, serta untuk wudhu dan juga untuk di sekitar lingkungan Banten lama ini. Nah, karena pemiliknya tidak sempat untuk mengurusi pabrik pengolahan air pam ini, ya terpaksa pabrik ini dianggurin dan dibiarkan begitu saja. Karena ini dalamnya bagus dan tidak bisa ke dalam soalnya pintu depannya dikunci. Tuh, itu pintu masuknya untuk masuk mobil mengisi air pam. Nah, di situ tempat airnya, di mana pengolahan air itu untuk dikelola lalu dikirim di setiap beberapa daerah Banten ini. Karena di sini tidak ada orang, ya terpaksa kita videonya lewat dari belakang ataupun dari samping. Di setiap harinya pabrik ini dibangun sejak bulan yang lalu. Kenapa ngebangun pabrik ini? Supaya di daerah Banten ini dapat mengkonsumsi air alam ataupun air pam yang diolah untuk masyarakat Banten. Dan juga di sini ada musola. Entah nggak tahu musola apa. Yang saya tahu musola ini untuk orang-orang yang menjaga pabrik ini. Nah, kebetulan karena kita tidak bisa lihat ke dalamnya, ya terpaksa kita dari belakang saja. Nah, ini musolanya sungguh eman sekali. Jika kalian ingin tahu, silakan tanyakan di kolom komentar bawah ini. Nah, ini di dalamnya karena bagus, nggak tahu di dalamnya isinya apa aja. Ya, waktu dibangun pernah masuk ke dalam ini sejak waktu dibangun bulan yang lalu itu. Karena nggak tahu ya pemiliknya siapa. Yang penting semoga aja pemerintah bisa menyuruh orang ataupun apa untuk menjaga air pam ini supaya bisa berkembang dan bisa berjalan dengan lancar ke depannya. Ya, jika kalian suka di video hari ini, silakan
komen, share it ke media sosial kalian. Jika ada ataupun ada kesalahan di video ini, silakan kalian tanyakan di kolom komentar bawah ini. Nah, karena di dalamnya sungguh bagus dan juga belum tahu isinya apa aja, dan juga entah ada isinya air, entah ada airnya ataupun tidak ada airnya. Yang penting ini memang masih bisa berkembang, masih bisa berjalan. Berhubung tidak ada yang ngurusin pabrik ini, ya terpaksa ini dibiarkan saja itu. Nah, setiap harinya emang kayak gini ya, cuman ya jarang aja, mungkin kadang ada juga orang untuk mengecek ataupun ngontrol pabrik ini, ataupun ada kehilangan ataupun ada kerusakan. Nah, kita lihat ke sampingnya. Oke, kita lihat biar kalian tahu pabrik ini isinya apa saja itu. Nah, kita sedang berjalan menuju ke lihat tempat pumpnya ataupun tempat air, di mana airnya itu dikelola ataupun dikasih tempat. Nah, itu tempatnya ada dua, sebenarnya ada berbagai empat lah, pasnya itu lima itu yang paling gede, itu tempatnya ada di dalam. Nah, itu tempatnya. Nah, di dalamnya itu ada airnya, air pump, cuman belum disalurkan ke dalam Banten gitu. Nah, sayang, nah di atas ini ada kehilangan satu karena tidak ada yang jaga, memang seperti ini. Ini tempat lampunya, itu lampu otomatis. Nah, itu sumber saluran matahari, dimanakah dikembangkan energi matahari untuk menyalurkan ke energi listrik. Nah, karena sampingnya seperti ini, ya tidak ada orang ataupun tidak ada yang ngejaga. Nah, seperti ini keadaan pabrik pengolahan air pump. Nah, musola tidak ada orang ataupun tidak ada yang sholatkan. Eman ya, karena pabrik ini tidak ditungguin ataupun tidak diisi orang seperti ini. Ya, menurut, kalau bagi pendapat saya mah ya eman aja ngebuang uang puluhan juta ataupun miliaran uang gitu untuk ngebangun pabrik ini. Tapi ya kalau tidak berkembang ya eman saja gitu kita ngebuang uang. Lagian juga di Indonesia ini tempatnya sangat luas, sangat kaya, sangat banyak banget yang begitu belum berkembang. Nah, dari sinilah kita contohkan sebagai manusia itu harus saling menjaga lingkungan, saling menjaga kehormatan ataupun menjaga lingkungan alam. Membangun pabrik ya digunakan dengan sesungguh-sungguhnya. Jadi kalau kita ngebangun pabrik dan kita sudah jadi ataupun sudah sukses, kalau tidak dikembangkan lagi, nah nantinya dijadikan itu berbagai pabrik hantu ataupun pabrik tidak dihuni oleh manusia. Jadi begini keadaan pabrik pengolahan air pump untuk masyarakat daerah Banten gitu. Ya, semoga aja pabrik ini bisa berkembang ataupun segera dikasih orang ataupun dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini belakangnya ini menuju ke daerah Serang juga, ini bisa. Berhubung di sini keadaannya tidak membaik, jadi jalan ini seperti kayak empang. Nah, itu untuk jalan ke sananya. Itu nanti belok kiri dan lurus saja dan arahnya ke sana. Ini tempatnya luas sekali, enggak tahu sih untuk apa pabrik ini dan juga tujuannya untuk apa. Ngebangun pabrik tapi tidak digunakan ataupun tidak dimanfaatkan dengan baik gitu. Kita membangun dengan pakai uang, dengan dibantu oleh rakyat Indonesia dan dibantu oleh lingkungan kita, tapi kalau kita tidak ngebangun dengan ikhlas ataupun tidak ridho, ya bisa jadi nanti pabrik ini akan dihuni oleh para makhluk-makhluk yang di sekitar sini.
Ya, jadi berhubung pabrik ini dibiarkan saja, ya nggak ada orang, nggak ada mobil, nggak ada orang ajan, nggak ada yang ngisi air bolak-balik, dan juga udah seperti itu aja. Contohnya kayak rumah kosong, tidak ada orang ataupun tidak ada yang huni. Nanti dibiarkan saja, ya terpaksalah eh, dihuni oleh para makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitar kita. Ya, jadi di video kali ini kenapa saya harus bawa sahabat-sahabat, biar sahabat-sahabat itu tahu gitu daerah Banten ataupun kayak gimana keadaan daerah Banten itu. Nah, keadaannya seperti ini. Nah, kita belum tahu masuk ke Bantennya. Nanti insya Allah nanti kalau sempat ada waktu bikin konten lagi ke dalam Masjid Agung Banten. Nah, ini videonya ada di kawasan Terminal Banten, yaitu kawasan yang baru dibangun berapa bulan yang lalu ini, karena untuk menuju bolak-balik air pam ini gitu. Jadi sahabat-sahabat, kalau mau ada yang dipertanyakan ataupun ada yang mau diomongin, silakan jawab di kolom komentar di bawah ini, biar lebih jelas lagi. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita ngecek ke dalam pengolahan air ini, biar gimana di dalam ini, dan juga pengen lebih tahu gitu di dalam ini nih apa aja terisinya, dibangunnya, dan juga apa yang diisi oleh manusia yang ngebangun pabrik ini. Oke, segitu aja video dari saya. Semoga video ini bisa menginspirasi sahabat-sahabat, dan semoga juga di video hari ini ada manfaat ataupun ada yang kurang dari omongan saya, dimohon maafkan gitu. Oke, dari sini aja videonya. Semoga video ini bisa Anda tahu tentang pabrik pengolahan di Banten ini. Oke, segitu saja dari saya, dan jangan lupa untuk like jika Anda menyukai video ini, share it ke media sosial, dan subscribe agar bisa berkembang video berikutnya. Oke, itu aja dari info dari saya. Semoga dari kata-kata saya hari ini, dari kesalahan ataupun tidak disengaja, dimohon manfaatkan. Oke, dari situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.